masih sama juga masih sama ya 4 kali dari 5 kali dari peningkatan minat belajar matematika peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis kelompok kelas 7 SMP 2 Bolang Lampung. Sebelum saya persilakan Ibu Dede, kita relatif terbatas. Kalau bisa paparannya tidak lebih dari 10 menit, mulai dari sekarang saya. Boleh begini Pak, izin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP selaku penguji, yang saya hormati Ibu Mas Intan SPD selaku mentor, yang saya hormati Bapak Haji Dr. Andes Haji Bahrul MSI selaku coach. Yang saya hormati juga Bapak evaluator kami, Bapak Aceh Saputra SAP, dan Ibu Panitia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan memaparkan laporan saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dede Mazharatul Akhirah, dan jabatan saya sebagai guru matematika di SMP Negeri 2 Bolang Lampung, yang akan memaparkan laporan aktualisasi peningkatan minat belajar matematika peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis Chromebook di kelas 7 SMP Negeri 2 Bolang Lampung. Ya. Sebelumnya saya akan kasih catatan penguji pada saat pelaksanaan seminar rancangan. Catatan yang pertama yaitu tentang penulisan judul yang harus disesuaikan dengan yang akan dilakukan, yaitu mencantumkan kata Chromebook dan ekstrakurikuler dalam penulisan judul. Sehingga dari catatan tersebut kami tindak lanjuti setelah dikonsultasikan dengan coach dan juga mentor, maka judulnya menjadi peningkatan minat belajar matematika peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis Chromebook. Selanjutnya catatan yang kedua, perlu dicantumkan di latar belakang sedikit penjelasan bahwa pembelajaran matematika menggunakan Chromebook dilaksanakan di kegiatan ekstrakurikuler. Maka kami tindak lanjuti penjelasan tadi saya cantumkan di latar belakang. Kemudian sekedar mengingat kembali isu yang diangkat, yaitu rendahnya minat peserta didik dalam belajar matematika, sehingga memunculkan gagasan dari pembinaan isu ini, yaitu pemanfaatan Chromebook melalui kegiatan ekstrakurikuler. Langsung ke realisasi yang pertama. Di sini saya melakukan 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah merancang kegiatan ekstrakurikuler dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama melakukan brainstorming dengan rekan kerja tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan brainstorming ini saya minta saran juga dari kepala sekolah. Artinya kepala sekolah turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama rekan kerja juga. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat video tutorial dalam membuat diagram di Google Sheet. Jadi kalau ini sebagai alatnya, kemudian saya menggunakan fitur di dalamnya menggunakan Google Sheet. Ini kegiatannya. Kemudian kegiatan yang ketiga, menyusun angket pra kegiatan menggunakan aplikasi Quizzes. Aplikasi ini juga bisa diakses dengan Chromebook. Jadi untuk meningkatkan mengetahui minat belajar peserta didik.
Dari kegiatan saat ini, penerapan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan mengimplementasikan dari kedudukan dan peran ASN yaitu SMART ASN dan manajemen ASN. Kemudian dampaknya jika tidak menerapkan, maka kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik, tidak akan mendapat bantuan dari rekan kerja, kurangnya tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan tidak terwujudnya nilai loyal. Selanjutnya, hasil dari kegiatan ini adanya dukungan dari kepala sekolah dan bantuan dari rekan kerja untuk terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian adanya video tutorial dan juga angket. Realisasi yang kedua yaitu kegiatan melakukan koordinasi dengan orang tua peserta didik untuk memperoleh izin. Tahapan kegiatan yang pertama merumuskan surat untuk orang tua, kemudian yang kedua mengirim surat, yang ketiga menerima balasan surat dari orang tua peserta didik. Penerapan nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kedudukan ASN, implementasi dari manajemen ASN, analisis dampaknya, koordinasi dengan orang tua tidak akan berjalan baik, tidak adanya pelayanan prima, tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Outputnya adanya surat izin, kemudian surat dukungan diterima oleh orang tua dan orang tua memberikan balasan. Kegiatan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, memberikan angket melalui kuisis kepada peserta didik, angket pratindakan. Kemudian menayangkan video tutorial dalam membuat diagram. Yang ketiga, memberikan pelatihan membuat diagram di Google Sheet. Yang keempat, membuat kesimpulan hasil kegiatan ekstrakurikuler. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta mengimplementasikan SMART ASN. Analisisnya, dampaknya jika tidak dilaksanakan nilai berakhlak, peserta didik tidak akan memperoleh pelayanan prima, tidak akan tercapai tujuan kegiatan untuk meningkatkan minat, tidak adanya nilai akuntabel. Outputnya hasil angket peserta didik. Yang kedua, peserta didik memahami cara membuat diagram di Google Spreadsheet. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan Chromebook dan membuat diagram. Yang keempat, menyimpulkan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya kegiatan yang keempat, evaluasi. Evaluasi dari kegiatan yang pertama, mempersiapkan alat evaluasi. Di sini saya menyusun angket pasca kegiatan dan juga soal prakteknya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan evaluasi. Yang ketiga, membagikan angket, dan yang keempat, memberikan reward kepada peserta didik. Penerapan nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Mengimplementasikan manajemen ASN dan SMART ASN. Analisis dampaknya, tidak adanya target yang jelas, penilaian tidak transparan dan tanggung jawab, kualitas kerja kurang baik, tidak adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Outputnya, tes praktek dan angket. Yang kedua, hasil evaluasi. Yang ketiga, data angket. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan evaluasi dengan sangat baik, akan memperoleh reward. Kesimpulannya, Pak? Ya, kesimpulan dari kegiatan ini, yang pertama, kegiatan diselesaikan dengan baik 100% dengan 4 kegiatan dan 14 tahapan. Yang kedua, penerapan nilai berakhlak. Yang dominan, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Yang ketiga, kemanfaatan hasil yang dicapai, meningkatnya minat belajar, kemudian kehadiran peserta didik juga meningkat. Adanya respon positif hasil angket. Tindak lanjutnya, yang pertama, melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler di kelas 8 dan 9, 789. Yang kedua, menggunakan aplikasi pembelajaran lain dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seperti GeoGebra, portal rumah belajar, dan kuisis. Ya, itu saja barangkali Pak. Terima kasih atas pemaparan saya. Terima kasih waktunya. Sebanyak yang 11 menit. Mentor yang sama itu sudah simak bersama. Selanjutnya kami akan menentukan testimoni dari mentor terkait dengan penerapan kegiatan ekstrakurikuler berbasis Chromebook selama 30 hari di SMP 2 Bolang Lambung.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Penghuni, yang saya hormati juga Bapak Coach. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai mentor selalu mendampingi dan memantau Ibu Dede dalam melaksanakan aktualisasi sekolah, terutama penggunaan Chromebook untuk peningkatan minat belajar siswa. Yang selama ini apalagi matematika itu agak sulit untuk anak-anak yang di kampung. Jadi dengan adanya Chromebook ini masih baru bagi kita, dan ini bantuan dari dinas karena kita pakai selama ini hanya untuk ujian. Nah, jadi kebetulan Ibu dari saat ini dia menyampaikan ada seperti ini Bu. Jadi saya pikir itu lebih bagus kita pakai, kita coba. Kalau memang ini berhasil, kita akan kembangkan terus. Kita akan pakai dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi selama ini hanya untuk ekstrakurikuler dulu. Jadi karena waktunya agak banyak bukan waktu untuk anak-anak kita. Karena anak kita di kampung malu ini pengenalan teknologi yang masih baru sekali. Jadi waktunya masih banyak. Jadi saya harap Ibu Dede setelah ini penggunaan produk ini bisa lebih maju lagi atau bisa diikhlaskan teman-teman yang lain, karena saya lihat perkembangannya sudah lebih baik, menarik minat dan perhatian siswa untuk belajar matematika. Terima kasih Pak. Baik, semuanya Ibu Menko atas testimoni yang ada. Selanjutnya kepada yang hormat Bapak Penghuni dengan hormat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mentor, Kepala Sekolah, yang saya hormati Pak Coach, yang saya hormati rekan dari BPPSD Kabupaten Kabupaten, dan yang saya hormati rekan-rekan peserta kita hari ini Ibu Dede Majulwatul Akhir. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sulit juga disebutkan tapi sesuai suku kata sekarang yang terbaru ya, harus 3 suku kata namanya. Baik, tadi Bu Dede sudah paparkan mengenai apa kegiatannya yang berkaitan dengan peningkatan minat belajar ya, matematika peserta di kedua ekstrakurikuler berbasis Chromebook di kelas 7 ya, SMPN 2 bulan-bulan ini. Baik, sudah dipaparkan tadi. Itu sebenarnya ada video sih. Iya, sebenarnya kita tidak cukup waktu. Harusnya itu saja yang ditampilkan tadi. Tapi singkat sekali Pak. Oh, Kegiatan ini dan penguatan, ada penguatan dari hubungan kerja kegiatan ini. sebenarnya itu saja yang ditampilkan. Tapi tidak masalah karena intinya sudah dipaparkan dari sebenarnya kegiatannya, walaupun bersifat umum ya. Tentunya harapan mentor tadi untuk terus dilaksanakan kegiatannya, terus jangan sampai berhenti sampai di sini saja. Itu juga jadi harapan kami ya. Itu juga jadi harapan kami, makanya seluruh peserta diarahkan untuk membuat rencana tindak lanjut ya. Dan dalam rencana tindak lanjut ini nantinya akan diawasi oleh mentor langsung ya. Jadi nanti Bu Mentor yang mengawasi kegiatan rencana tindak lanjut. Nanti Bu Mentor akan menanyakan Bu Dede sampai di mana tindak lanjutnya. Nanti ditanyakan ya. Makanya kenapa rencana tindak lanjut ini haruslah sesuatu yang bisa terukur dan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai ya. Jangan mengambang ya. Jangan yang terlalu luas, tapi itu tidak spesifik. Jadi sesuatu yang spesifik, apa kegiatan yang selanjutnya akan dilakukan ya. Di sini kan melakukan ekstrakurikuler berbasis kelompok di kelas 7, 8, dan 9 untuk meningkatkan belajar matematika di kelas 8 dan 9. Tidak ada di tujuhnya. Nanti baca dari. Jadi kemudian ada juga yang keduanya berbasis Chromebook selanjutnya seperti GeoGebra, portal rumah belajar di Indonesia ya. Jadi tentukan mana yang mau dibuat ya. Maksudnya begitu, harus spesifik ya. Ibu mau selanjutnya mau buat Chromebooknya berbasis GeoGebra kan, portal rumah belajar atau Indonesia.
Jadi tentukan memang dari sekarang apa yang akan dilakukan. Sesuatu yang berukur itu maksudnya. Tapi ingat yang dapat ibu capai. Jangan ibu buat yang kegiatan yang terlalu besar nanti, tapi tidak bisa dicapai. Ya? Jadi buat yang bisa dicapai, yang kira-kira nanti selanjutnya bisa dilihat oleh ibu Mitra. Oh, ibu Dewi lakukan ini untuk kegiatan selanjutnya, ya, dan bisa dilihat bagaimana perkembangannya. Ya. Kemudian untuk lampiran juga ada beberapa tambahan untuk lampiran ini. Sudah bagus sebenarnya lampirannya, cuma dipisahkan saja ya, dipisahkan antara kegiatannya, dibuat kegiatan lampiran. Ya, kegiatan satu ini dibuat pembatas saja nih. Apa saja bisa lihat karena ada di atas, cuma saya tidak bisa pembatas. Dibuat pembatas saja antara kegiatan satu, kegiatan dua, jadi selanjutnya tinggal dibuat pembatas saja ya. Kegiatannya. Dan jangan lupa untuk lembar konsul ya. Ada sebenarnya Pak, cuma dari sana sudah saya buat lembar konsul bimbingan mentor dengan bimbingan coach. Cuma waktu itu sempat ngobrol-ngobrol dengan teman, akhirnya ditarik lagi. Nanti saya lampirkan kembali. Padahal itu penting ya. Iya Pak. Itu untuk membuktikan bahwa Anda itu pernah melakukan konsultasi. Ya sudah ditandatangan mentor juga ini. Itu salah satu bukti ya. Ayo. Karena di ujian akhirnya ada pembuktian sebenarnya. Pembuktian apa yang Anda lakukan selama sebulan. Dan Anda tidak melakukan apa-apa. Itu bukan harus. Ya? Iya Pak. Itu maksudnya. Baik, saya ingin dengarkan sedikit dari Ibu Dede secara singkat saja Bu Dede. Iya. Mengenai penerapan atau habituasi nilai berakhlak. Saya minta satu tahapan saja dijelaskan sesuai dengan berakhlaknya. Kira-kira di tahapan berapa itu Bu Dede yang akan dijelaskan? Kegiatan intinya? Kegiatan intinya pada saat pelatihan kegiatan buat diagram menggunakan komputer. Kegiatan berapa? Kegiatan 3. Tahapan? Kegiatan 3, tahapan ke-3. Mereka pelatihan membuat diagram ini. Iya. Ya, ada beberapa nilai dalamnya ini. Di situ ada 7 nilai. Semuanya ada. Ya semuanya ada karena saya rasa setiap kegiatan itu sampai semua muncul, cuma mungkin kurang tepat penjelasannya. Makanya saya mau dengar. Di kegiatan inti tersebut pada saat pelatihan membuat diagram menggunakan Chromebook, saya masukkan nilai berorientasi pelayanan. Karena di sini memang tujuannya saya untuk melayani peserta didik, memberikan pelayanan prima. Bagaimana caranya dengan pelayanan tersebut minatnya bisa meningkat untuk belajar. Kemudian akuntabel. Akuntabel ini kan kita Chromebook itu barang milik negara. Artinya harus bertanggung jawab untuk menggunakan barang tersebut supaya tetap terjaga dengan baik. Kemudian kompeten. Tentunya ketika menggunakan aplikasinya, menggunakan fitur yang ada di dalamnya, kita harus kompeten, harus bekerja dengan kualitas terbaik untuk memberikan pelayanan tersebut. Kemudian berakhlak, harmonis. Kan ketika pelatihan itu banyak peserta didik yang masih kurang mahir menggunakan alat tersebut. Jadi di sini panggil di sana bu, artinya saya harus memberikan pelayanan yang sama, tidak boleh membeda-bedakan. Kebetulan di kelas tersebut ada anak dari seorang teman guru, tapi tetap harus diberikan pelayanan yang sama. Kemudian loyal, dalam arti di sini loyal, saya melakukan disiplin waktu mengerjakan ketika memberikan kegiatan tersebut harus disiplin waktu. Kemudian loyal juga menjaga nama baik instansi. Ketika kita memberikan sesuatu yang baik di dalam instansi, tentunya pada masyarakat akan baik juga terhadap instansi kami. Kemudian adaptif pastinya adaptif karena di sini mencoba sesuatu yang baru dengan perubahan yang ada, kita memanfaatkan terus belajar terus dengan menghadapi perubahan tersebut. Dan kolaboratif, ketika kolaboratif ini siswa yang memiliki, yang sudah mampu, yang sudah bisa, tadi saya suruh berbagi dengan teman yang belum bisa. Kemudian juga kolaboratif dengan rekan guru yang lain. Di situ adalah merekam ketika kegiatan, kemudian ketika men-on-kan Chromebook itu dalam jumlah yang banyak, kita butuh bantuan dari teman. Jadi dia harus connect dengan jaringan, itu butuh bantuan dari teman. Itu saja Pak. Terima kasih. Itu beberapa nilai yang coba jelaskan ya. Yeah. Jadi itu gambaran bahwa semua kegiatan yang lain juga penerapan nilainya kurang lebih. Dan itu juga
juga kami harapkan tetap dilaksanakan selanjutnya Iya, siap. terusnya sampai akhir hayat. Iya. Karena sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal positif yang kita sering lakukan sebenarnya. Tapi begitu Anda masuk dalam agenda ini, jadi kasih nama ya, kasih nama akhlak. Iya. Makanya penerapannya sesuai dengan namanya, ada namanya tinggal kita aplikasikan setiap harinya di lingkungan kita ya. Iya. Secara keseluruhan sudah bagus ya. Nanti diambil laporannya, nanti ada beberapa hal yang sudah tidak bahas di sini, tapi ada catatan saya. Oh iya. Jadi diambil dilihat kembali mana yang saya libat-libat itu berarti ada catatan. Ya, terima kasih Bu Dede atas konsentrasi kurang lebih 2. Terima kasih juga Bu Mentor atas dukungannya kepada pesertanya sehingga bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan melalui rencana tindak lanjut. Baik, saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pemuki. Dede sekedar mempertegas yang pertama RTL ya diterbitkan. Yang kedua lampiran kegiatan bisa. Yang terakhir lomba konsultasi. Kira itu cepat. Terima kasih banyak Ibu Mentor. Dengan kesibukan sudah datang berbagi bersama kami. Kita akhiri sesi yang ke-8 ini. Yang 8. betul. Oh, 8 ya. Mengucapkan alhamdulillah dengan ilah itu hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari mengatur sesi berikutnya. Datang cerdas baik. Oh, boleh foto dulu. Ini.